Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Selamat pagi sahabat Gemilang, apa kabar? Semoga Anda sekeluarga selalu sehat dan pastinya bahagia, lancar rezeki, amin. Pagi ini di hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, kali ini saya Gedika Ruli hadir menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial sekali di hari Sabtu kita kehadiran narasumber dari anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan hari ini sahabat Gemilang, tema dialog yang akan kita bahas adalah menuju Jawa Tengah tangguh bencana. Pokoknya tangguh terus ya Jawa Tengah ya. Namun sebelumnya sahabat Gemilang, dialog DPRD Provinsi Jawa Tengah saat ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Dan sahabat Gemilang, untuk informasi terbaru tentang Provinsi Jawa Tengah, Anda bisa mengakses di websitenya Kominfo ya, di diskominfo.jatengprof.go.id, Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Nama alamatnya sama sahabat Gemilang, yaitu kominfo.jateng. Dan Jamus Gemilang saat ini pun bisa Anda dengarkan secara live streaming di gemilangfm.id, dan juga dapat Anda saksikan kembali di akun YouTube kami, Gemilang FM Official. Oke sahabat Gemilang, kita langsung saja menyapa narasumber kita dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, anggota Komisi A yang telah hadir, Bapak Dr. Andes Haji Sunarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Narno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Narno, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, Pak Narno, tentunya tadi waktu mau ke radio cukup ramai ya Pak ya? Iya. Apa? Ini ada karnaval Muntilan Pak. Oke, Pak Narno, di sebelumnya mungkin bisa menyapa sahabat Gemilang terlebih dahulu Pak Narno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemilang FM yang saya hormati, saya cintai dan banggakan. Semoga selalu sehat, amin, semangat dalam menempuh kehidupan, amin. Dan untuk sekian kalinya saya hadir di Radio Gemilang ini dalam rangka talkshow mengenai program-program pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Betul sekali Pak Narno. Ya, tema hari ini sangat menarik karena ini kita sudah bergantian musim. Betul sekali Pak Narno. Iya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan ketika ada bencana ya. Iya. Apalagi Magelang ini salah satu kawasan daerah rawan bencana. Rawan bencana, ya, betul. Begitu. Jadi kami hadir kembali. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada informasi yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Amin. Iya Pak Narno, di bulan Agustus 2024 ini beberapa wilayah di Jawa Tengah itu diprediksi mengalami kekeringan ya Pak ya. Yang juga berpotensi mengakibatkan kebakaran lahan dan hutan. Gak hanya itu, dengan kondisi yang beragam, Jawa Tengah juga memiliki potensi bencana yang beragam pula. Mulai dari tadi Pak Narno sampaikan ya, kekeringan, cuaca ekstrim, banjirop, gelombang tinggi di pesisir itu bisa terjadi ya Pak ya. Sesuai dengan tema yang diangkat hari ini Pak Narno, tangguh bencana, yang mana konsep tangguh bencana itu adalah pendekatan dalam manajemen risiko bencana yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, individu, lingkungan terhadap dampak bencana. Nah, ini dia yang ingin saya tanyakan Pak Narno. Menurut Pak Narno, bagaimana kondisi terkini khususnya di dapil Anda Pak? Baik Mbak Dika, jadi sebelum saya menjawab, baik, pertanyaan Mbak Dika ini perlu saya sampaikan. Boleh Pak. Pengertian apa itu desa tangguh bencana? Betul. Jadi desa tangguh bencana itu adalah desa yang memiliki kemampuan
dan mandiri dalam beradaptasi terhadap terjadinya bencana alam. Jadi mereka sudah betul-betul siap ketika ada bencana apa yang harus mereka lakukan. Kemudian juga mampu secara mandiri untuk bisa segera melakukan apa-apa yang harus dibangun kembali. Ya, Pak, ya. Antisipasi, dan ketika terjadi nanti segera cepat. Jadi tidak harus menunggu bantuan dari datang, mereka sudah bisa, karena kecepatan waktu itu juga menjadikan satu hal yang sangat penting. Betul sekali, Pak. Jadi kemampuan mengadaptasi terhadap bencana dan mampu mandiri menghadapi bencana itu dengan cara membangun secara swadaya. Meskipun ketika itu terjadi, pemerintah sudah barang tentu segera memfasilitasi, masyarakat juga terketuk hatinya untuk bisa membantu saudara-saudaranya. Itu yang diharapkan dari desa tangguh bencana ya, Pak ya. Kemudian ya, kalau pertanyaannya apakah di dapilnya Pak Narno, di dapil Pak bagaimana kondisinya? Jadi dapil saya itu kan dapil 8 Jawa Tengah ya. Di mana aja tuh, Pak? Itu Boyolali, Magelang Kabupaten, dan Kota Magelang. Oke, baik. Kebetulan 3 daerah ini ya, yang turunnya yang 2 ya, yang Boyolali dan Kabupaten Magelang ini menjadi daerah yang rawan bencana. Betul sekali. Ada di situ ada tanah longsor ya, dataran tinggi ya, Pak ya. Dataran tinggi, kemudian angin, puting beliung. Dari pengalaman selama ini, kemudian yang menjadikan khusus dan mendapat perhatian adalah bencana erupsi Merapi ya, di 2 daerah. Dapil saya ini menjadi sangat rawan karena mereka berdekatan dengan Gunung Merapi. Gunung Merapi yang memang masih aktif ya, Pak ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk diwaspadai adalah kebakaran hutan. Apalagi sudah mulai kemarau ini. Mulai di banyak daerah sudah terjadi. Ini perlu mendapat perhatian khusus, dan jika nanti terjadi, biasanya yang utama itu kalau ada erupsi lahar dingin, itu juga itu bahaya itu. Bahaya juga ya. Jadi memang dapil saya ini memang daerah rawan bencana ya, Pak Narno. Sehingga perlu ada persiapan-persiapan, dan saya lihat kondisi terkini sekarang gimana, Pak? Ya, dalam keadaan siaga ya. Khususnya Merapi ini siaga 3 kalau tidak salah. Kemarin 2 hari atau 3 hari yang lalu Merapi sempat batuk ya? Iya, mengeluarkan awan panas. Lahar ya, itu jauh 1,5 kilometer, dan ini untuk betul-betul waspada. Dan kita sudah memiliki persiapan, namun juga perlu ditingkatkan lebih lagi, terutama sosialisasi kepada masyarakat, mengingatkan kembali agar ketika terjadi betul-betul sudah bisa mengurangi sekecil apapun risikonya harus kita kurangi, atau malah kalau bisa berdampak kecil sekali lah, atau sama sekali tidak ada. Berdampak ya ibaratnya, Pak. Jadi kondisinya dalam keadaan siaga dalam menghadapi bencana alam. Berarti kata lainnya, alhamdulillah saat ini aman terkendali ya, Pak Narno ya? Masih aman terkendali. Tetap harus meningkatkan kewaspadaan, karena tanda-tanda seperti Merapi batuk, kemudian juga di daerah lain ada kebakaran hutan karena musimnya ya. Betul. Sehingga ini khususnya kebakaran hutan ini harus diwaspadai betul, karena kelalaian seseorang, puntung rokok katakanlah, ini bahaya luar biasa, penyebab kebakaran. Juga kepada para pecinta pendaki gunung, pecinta alam pendaki gunung ini juga ketika betul-betul harus prosedur protapnya yang harus dilakukan, jangan sampai membuang puntung rokok di tengah hutan macam-macam. Ini harus betul-betul menjadi perhatian, jangan lalai lah. Baik.
Pak Narno, Ya. di Kabupaten Magelang ini berada di dataran tinggi ya Pak ya, yang dikelilingi pegunungan, menjadikannya daerah tangkapan air dengan tanah yang subur. Itu memang luar biasa. Namun kondisi ini juga menyimpan potensi bahaya berupa letusan gunung api yang tadi disebutkan Pak Narno. Kita memang Kabupaten Magelang memang kawasan itu ya Pak ya, bencana ya. Dan kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan. Nah, menanggapi hal ini bagaimana Pak? Karena Pak Narno kan di dapilnya memang rawan bencana nih. Iya, ya. Di samping kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini selalu mengingatkan pada daerah kabupaten kota untuk tetap waspada dalam menghadapi bencana ini, perlu adanya tindakan-tindakan konkret, baik itu dari pemerintah sendiri, umpamanya dengan melakukan surat edaran, himbauan, kemudian persiapan lainnya seperti umpamanya ada mitigasi bencana, jadi ketika ada bencana sudah paham betul gitu. Kemudian tempat-tempat TPA, tempat penampungan akhir ya, gedung-gedung kita memiliki di Magelang ini, sudah dibangun beberapa gedung ini. Saya kira ini BPBD sudah siap, tinggal kami hanya ingin memantau dan mengingatkan kembali untuk tetap waspada. Dan pastinya juga jalur evakuasi ya Pak ya. Jalur evakuasi harus difasilitasi. Kami juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu dalam setiap pembahasan anggaran di provinsi selalu mengingatkan untuk jalur-jalur evakuasi Merapi itu tetap menjadi perhatian. Betul sekali Pak. Supaya jangan sampai ketika nanti digunakan untuk evakuasi itu jalan rusak ini, jadi tidak bisa dilewati ya Pak ya. Saya secara bertahap nanti akan segera diperhatikan itu anggaran itu untuk bisa disediakan dari provinsi. Iya, belajar dari pengalaman di tahun 2010 ya Pak ya, waktu meletusnya Gunung Merapi itu ya Pak. Iya. Jadi kita sudah banyak pengalaman. Jadi masyarakat juga nampaknya sudah siap. Umpamanya ketika terjadi letusan, apa yang harus mereka lakukan itu rata-rata sudah ada, hanya mengingatkan kembali aja. Iya, betul sekali. Juga para relawan-relawan nih sudah siaga ya. Dihimbau kembali. Baik, Pak Narno, langkah apa saja yang diperlukan untuk membangun wilayah yang tangguh bencana nih Pak? Ya, pertama kalau pemerintah harus difasilitasi ya. Ya, difasilitasi jalannya, kemudian tempat-tempat penampungannya, kemudian logistiknya. Logistik itu penting juga itu. Iya, kemudian sosialisasinya. Kemudian sesuai dengan protap. Saya kira BPBD sudah paham seperti itu. Hanya kita menghimbau dan mengingatkan kembali. Ini sudah cuacanya sangat kering. Betul Pak. Belum lagi bencana Merapi yang kita hadapi, tapi juga bencana yang lain seperti kebakaran hutan ini yang rawan karena kering sekali. Sudah kering ini. Kemudian juga angin, puting beliung. Itu beberapa yang perlu disiapkan. Baik, Pak Narno, beberapa waktu yang lalu Pak Sekda Kabupaten Magelang Pak Adi Waryanto itu memimpin apel pengukuhan dan uji simulasi Kampung Siaga Bencana Pak atau KSB. Nah, di Desa Banyurojo Mertoyudan Pak itu tanggal 10 Agustus 2024. Jadi masih beberapa hari yang lalu ya Pak. Nah, ini kolaborasi Kementerian Sosial Republik Indonesia Pak. Menurut Bapak terkait hal ini bagaimana Pak? Ya, sangat baik. Jadi ada kolaborasi. Jadi kalau berbicara bencana alam ini akan bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Betul sekali. Jadi oleh karena perlu persiapan. Bencana alam kalau sudah terjadi bukan hanya tanggung jawabnya pemerintah saja, tapi juga dengan masyarakat secara luas, dengan perusahaan-perusahaan yang mesti harus diimbau untuk bisa peduli ketika terjadi. Bagaimana dana-dana CSR itu, dana yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ya, itu Pak, bisa sebagian dialokasikan ke ini dalam persiapan bencana alam. Terutama ini Mbak Dika, kami di Pemprov juga sudah peduli terhadap cuaca atau kondisi saat ini. Bagaimana Pak? Banyak
laporan dari daerah bahwa banyak masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih. Iya, karena itu banyak kekeringan ini ya, kekeringan Pak, ya? ini. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengambil langkah sampai dengan 21 Agustus kemarin. 21 baru Agustus aja, kan? Baru aja, ini Baru tanggal aja. 24, berarti Iya. 3 hari yang lalu nih. Iya, kami sudah menyalurkan Berapa Pak? 7.019.000 liter air Wow, bersih. luar biasa. Luar biasa. Itu dibantukan disalurkan untuk 34.248 keluarga. Atau jiwanya sekitar 113.931 tepatnya. Wow. Dan meliputi 24 kabupaten kota dari 35 kabupaten kota. Ini sudah 24 kabupaten kota yang kita sudah bantu air dibantu bersih, ya. 96 kecamatan dan 208 desa. Oke. Jadi ini bentuk kepedulian kami di Provinsi Jawa Tengah karena memang banyak laporan daerah yang sudah mulai kesulitan air, kasihan masyarakat. Iya, dan ini menjadi fakta memang sudah terjadi kekeringan ya Pak ya, di mana-mana ya. Betul. Sehingga ya kami menghimbau agar semua masyarakat, tidak hanya perusahaan tapi bahkan pada pribadi seorang yang berkecukupan, berlebih rezeki, ya. Ini sangat bermanfaat dan sangat membantu pada masyarakat yang sekarang ini sedang kesulitan air bersih. Sekali. Ya. Ini merupakan kebutuhan pokok yang memang harus dicukupi. Ya. Betapa bahagianya karena saya baru-baru ini saya membantu di Boyolali itu. Wah, sangat terima kasih sekali masyarakat. Jadi kami menghimbau monggo pada saudara-saudara yang berkelebihan berkecukupan rezeki untuk bisa peduli membantu saudara-saudara kita dimanapun berada. Ini bentuk ambilan untuk bisa. Terima kasih Mbak Dika. Iya Pak Narno, Desa Tangguh Bencana tadi Bapak menyampaikan itu ya, itu merupakan program pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang difasilitasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang lebih dikenal BPBD ya Pak Narno. Nah, program pemberdayaan masyarakat di desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan bencana. Tadi Pak Narno juga sudah menyampaikan itu. Sebenarnya program pemerintah banyak ya Pak ya. Menurut Pak Narno nih, pemerintah saat ini dalam berupaya tangguh bencana ini bagaimana Pak? Ya sudah baik ya. Sudah baik, tapi ya harus ini kan upaya terus-menerus yang harus dilakukan karena tadi saya bilang bencana alam bisa terjadi kapan saja yang dimana diperkirakan di mana saja, jadi harus siap. Kemudian apa yang ditanyakan? Ini Pak, menurut Pak Narno ini pemerintah saat ini dalam berupaya tangguh bencana ini seperti apa nih Pak? Ya sudah baik. Khususnya saya mungkin sudah tambah lagi ya. Tahun kemarin kalau tidak salah saya mencatat data di Magelang sudah ada 85 desa tangguh bencana. Wow, luar biasa. Kan kalau tidak salah ada desanya 362 apa ya? Dan 374 atau kelurahan dan desa. Sehingga kalau kita sudah mulai 8 sudah alhamdulillah, tapi perlu dikembangkan lagi. Iya betul, karena harus merata semuanya ya Pak harus bisa semua ya. Iya. Jadi ini sangat baik di dalam rangka untuk memandirikan tadi dia. Sebenarnya kan mandiri. Tidak harus tergantung orang lain. Ini sangat mendidik dan menanamkan rasa kecintaan terhadap tanah airnya, desanya, lingkungannya. Siapa lagi kalau bukan warganya sendiri untuk peduli terhadap apapun yang terjadi harus segera ditanggulangi. Jadi ini menurut saya baik sekali sudah untuk bisa dikembangkan. Sudah ada 85, mungkin sekarang sudah tambah lagi ya. Luar biasa memang pemerintah ya Pak ya. Baik Pak Narno, apa saja sih Pak tantangan utama dalam mewujudkan wilayah tangguh bencana terutama di daerah rawan ini Pak? Kabupaten Magelang, Boyolali itu kan termasuk rawan sekali. Ya, yang pertama kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap terjadi bencana ini ya perlu ditingkatkan. Meskipun sudah baik, maka kan sudah di beberapa tempat sudah ada relawan-relawan ini bentuk kepedulian masyarakat. Setiap desa sudah ada relawan ya Pak ya. Sudah tumbuh rasa kepedulian seperti itu sudah bagus.
Oleh karena itu yang sudah baik ini perlu ditingkatkan lagi, dilanjutkan. Ya. Kemudian yang tidak kabarnya kesadaran masyarakat perlu terus ditingkatkan dengan melalui sosialisasi ya Pak ya. Seperti kalau saya dari provinsi ini datang ini dalam rangka mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Ya, kemudian pemerintah juga sesuai kemampuan anggaran untuk bisa memfasilitasi sarana prasarana yang berhubungan dengan kebencanaan. Oke. Kalau kita khususnya di Magelang ini, kalau tidak salah di samping tempat penampungan akhir ketika ada bencana kan sudah ada gedung-gedung itu. Betul sekali. Setiap desa sudah dipersiapkan itu memang ada. Kita juga sudah punya gedung di Tanjung kalau tidak salah ya. Iya. Itu yang plus di sampingnya ada rumah sakit puskesmas itu juga perlu kesiapan dan bagus karena beberapa kali kalau tidak salah 2006 dan 2010 itu gedung itu sangat membantu menampung masyarakat untuk tidak terdampak bencana ya Pak ya. Terdampak dan bingung ketika harus bagaimana. Ini kita sudah ada tempat yang dituju gitu. Oke, baik. Oke, ya. Ya, Pak Narno, berarti tantangan utamanya itu kesadaran masyarakat sendiri ya Pak ya. Terkait untuk bisa menanggulangi bencana ini pertama kali ibaratnya ya Pak ya. Ya, di samping juga koordinasi di antara instansi terkait ini perlu ditingkatkan ya. Karena bagaimanapun ini menyangkut lintas instansi penanganan bencana itu tidak hanya BPBD, tapi ketika terjadi semuanya instansi harus terlibat ya Pak ya, harus bersinergi. Dampaknya memang ke semua lini ya. Oke, baik. Pak Narno, izin kita break sejenak Pak. Nanti kita melanjutkan lagi obrolan kita terkait menuju Jawa Tengah tangguh bencana. Baik sahabat Gemilang, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dengan senang hati kami membuka peluang pertanyaan dan bisa mengirim pertanyaan Anda melalui chat WhatsApp di 081578968968. Jangan kemana-mana, nanti kami kembali lagi tentunya di Jamus Gemilang hanya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hujan yang turun lebih dari 2 jam dapat berpotensi menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Secara sederhana, longsor dapat terjadi jika terdapat air dengan volume yang besar meresap ke dalam tanah, sehingga berperan sebagai bidang gelincir. Kemudian, tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor seperti perbukitan dan lereng harus selalu waspada. Antisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan membersihkan drainase agar tidak tersumbat, memelihara early warning system, menutup celah-celah tanah yang membuka atau retak, melakukan ronda saat terjadi hujan lebih dari 2 jam, serta selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat seperti TNI, Polri, BPBD, dan Ormas bidang kebencanaan. Mari saling eling lan waspodo demi keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mumpung gak ada orang, buang sini aja ah. Hayo. Cepet. Loh, Ma, ngapain? Ya ampun Papa, ngagetin aja sih. Mama buang sampah di sungai. Iya Pa, habis gimana lagi? Sampah plastik di rumah kita numpuk banyak banget loh. Mama bingung mau dibuang kemana jadinya. Ma, dengerin ya. Sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Saat ini, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Ayo, kita terapkan gaya hidup 5R, yaitu refuse, mulai menolak menggunakan plastik, reduce, berbelanja sesuai dengan kebutuhan, reuse, gunakan kembali plastik yang sudah dipakai, dan recycle, mendaur ulang sampah plastik menjadi produk-produk yang bermanfaat, dan remove, yaitu mengajak masyarakat untuk memungut sampah yang berserakan. Oh gitu ya Pa. Terus Papa katanya pergi mancing. Mana ikannya? Tuh, di ember, Ma. Hah?
Isinya plastik semua toh, Pak. Kandani kok di sungai itu sudah nggak ada ikannya mah. Isinya plastik semua. Kurangi penggunaan sampah plastik mulai sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024, pemerintah Kabupaten Magelang menyelenggarakan Parade Budaya pada hari Senin 19 Agustus 2024 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dengan panggung kehormatan di depan kantor Setda. Pelaksanaan pameran UMKM diikuti oleh organisasi perangkat daerah terkait pada hari Jumat hingga Minggu tanggal 23 hingga 25 Agustus 2024 pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di pendopo lapangan DRH Supardi, Kota Mungkit. Pelaksanaan fun bike dan senam massal pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 pukul 6 pagi hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Barat bertempat di lapangan DRH Supardi, Kota Mungkit. Konser Nada Merah Putih pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat bertempat di lapangan DRH Supardi, Kota Mungkit. Pagelaran wayang kulit pada hari Jumat 30 Agustus 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bertempat di pendopo lapangan DRH Supardi, Kota Mungkit. Ayo ikuti rangkaian acaranya untuk Nusantara Baru Indonesia Maju. Wah, cari souvenir buat temen, oleh-oleh buat keluarga, sama mainan buat adik, di mana ya? Dika, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu? Ini nih, aku tuh mau cari souvenir, oleh-oleh, sama mainan, bingung mau kemana. Udah, gak usah bingung. Berbagai macam souvenir, oleh-oleh, kayak getuk, legondo, yangko, peyek kacang, selondok, minuman jaguar, jahe gula aren, wedang rempah, bisa kamu dapetin di berbagai UMKM yang dijual di Kabupaten Magelang. Wah, yang bener. Aku mau beli Yuk, anterin aku beli. Ayo. Memakai produk UMKM juga turut membantu perekonomian. Dan kini, produk dalam negeri dari usaha mikro kecil dan menengah tidak sedikit yang sudah diekspor ke mancanegara loh. Ayo, dukung berbagai produk UMKM Kabupaten Magelang untuk terus berkembang. Mulai dari kerajinan pahat batu, tas plastik, anyaman serat alam, sapu rayu, tekstil, kayu lapis, selondok, dan kuliner lainnya dengan membeli produknya ya. My youngest years till this moment here, I've never seen such a lovely queen. From the skies above
Radio Gemilang. Jendela musik dan informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih bersama Gendi Karoli di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Tentunya juga masih bersama dengan narasumber kita sahabat Gemilang dari Komisi A, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ada Bapak Dr. Andes Haji Surnarno yang telah hadir. Bagi Anda sahabat Gemilang yang baru saja bergabung, jadi tema hari ini adalah menuju Jawa Tengah tangguh bencana dan dialog DPRD Provinsi Jawa Tengah kali ini sahabat
sahabat Gemilang, diselenggarakan atas kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Baik, kita kembali berbincang-bincang kembali dengan Pak Narno. Masih semangat Pak Narno? Ya, masih Mbak Dika. Selalu semangat ya Pak Narno ya. Iya. Luar biasa. Bapak, seperti apa sih Pak kolaborasi yang perlu dibangun nih Pak antara masyarakat, pemerintah, swasta dan semua stakeholder dalam menciptakan ketangguhan terhadap bencana di lingkungan mereka, Bapak? Monggo. Iya Mbak Dika. Ya. Jadi kolaborasi apa yang diperlukan perlu dibangun. Ya. Kita menanamkan kesadaran bersama bahwa ketika kita di landa bencana alam apapun, ini harus ditumbuhkan kesadaran bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Betul sekali Pak. Tanggung jawab bersama, tidak tadi saya sampaikan bukan hanya oleh pemerintah tapi semuanya, ya baik swasta, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, semuanya dengan prinsip gotong royong. Gotong royong ya Pak ya? Iya, gotong royong. Artinya kalau gotong royong itu kan yang berat menjadi ringan. Ringan, betul. Oleh karena itu semuanya mengambil peran sendiri-sendiri. Pemerintah perannya seperti apa, kemudian masyarakat seperti apa. Jadi semua mengambil bagian sekecil apapun untuk disumbangkan dalam rangka menghadapi bencana alam itu. Dalam hal ini koordinasi sangat diperlukan, baik di tingkat Forkompinda Kabupaten, kemudian Forkompinjam di Kecamatan, kemudian di desa sendiri saya kira sudah ada tim itu. Tangguh bencana itu di masing-masing siaga bencana ini untuk bisa berkolaborasi sehingga semuanya menjadi satu gerakan, satu tujuan untuk bisa menanggulangi bencana dengan target risiko sekecil-kecilnya ya Pak ya. Ya. Baik. Seperti itu yang diperlukan. Baik. Pak Narno tadi menyampaikan bahwa ini kolaborasi harus dibangun dari masyarakat juga ya Pak ya. Nah, kenapa menjadi penting Pak melibatkan masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan terhadap bencana? Masyarakat ini segala usia kan ya Pak ya? Iya, ya harus karena ini melakukan tidak hanya objek tapi juga subjek. Mereka ditempatkan jadi objek, kita harus mereka sendiri kan yang kena dampaknya, kenapa harus tidak ambil peran itu kan. Lebih efektif kalau mereka juga mengambil peran. Nah, kemudian dunia swasta, perusahaan ini juga tadi saya sudah sampaikan untuk bisa menyisihkan CSR-nya untuk bisa mendanai karena kegiatan apapun kan dana sangat dibutuhkan. Kemudian dari pemerintah daerah kami mengingatkan untuk menyediakan APBD-nya menjadi dana cadangan, dana tak terduga. Iya perlu ya Pak ya. Saya kira itu sudah dipersiapkan, hanya apa perlu kalau umpamanya daerah kabupaten kotanya itu tingkat kerawannya tinggi juga penyediaan anggarannya juga jangan kecil sekali gitu ya. Meskipun saya kebutuhan nanti bisa ditambah lagi, tapi dalam keadaan yang mendesak itu kan dana cadangan itu mesti harus cukup. Baik, apalagi di daerah rawan bencana seperti Kabupaten Magelang salah satunya ya Pak ya, harus memiliki dana cadangan yang cukup lumayan ya untuk membackup. Baik, Pak Narno, tema kita menuju Jawa Tengah tangguh bencana itu dapat diartikan warga Jawa Tengah memiliki kemampuan mandiri yang tadi Pak Narno juga sampaikan untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana. Nah, menurut Bapak nih, apa saja kegiatan untuk masyarakat nih agar siap menghadapi bencana yang nggak terduga Pak? Kegiatannya seperti apa Pak? Iya. Yang pertama, di samping sosialisasi oleh BPBD dan pejabat-pejabat ini harus diadakan sosialisasi, mengingatkan kembali. Kemudian masyarakat juga harus dalam keadaan siap. Contoh kecilnya, sekarang harus masyarakat sudah menyiapkan, contohnya surat-surat penting itu harus sudah dalam keadaan siap untuk dibawa. Ya, Pak ya. Itu contoh kecil aja.
Kemudian ada sosialisasi kepada masyarakat bahwa ketika nanti secara mendadak terjadi begini harus bagaimana, harus anak-anak dulu, ibu-ibu dulu, orang Apa yang lanjut usia dulu didahulukan ya, Pak, ya? yang didahulukan itu. Jadi semuanya surat-surat penting harus dalam keadaan siap dibawa lari dan sebagainya itu. Iya. Jadi itu hal yang saya kira, tapi perlu disosialisasikan. Jangan sampai nanti kan mengurangi risiko sekecil-kecilnya tadi. Betul sekali Pak Narno. Kemudian kalau di pedesaan itu dulu itu enggak pikirannya tidak bagaimana menyelamatkan jiwa manusia, tapi yang dimana bagaimana nanti ternak saya, sapi saya selamat ya Pak ya. Selamat ya memang perlu disosialisasikan harus bagaimana. Saya kira itu perlu. Kemudian oleh Badan Meteorologi Geofisika ya itu tiap pagi kan menayangkan ramalan cuaca. Iya, ada Pak. Ya ini lewat TV swasta nasional itu ditayangkan. Nah ini monggo untuk diikuti sejenak untuk bagaimana seandainya nanti kondisi saat ini ya, Pak, di daerah kita itu seperti apa. Kalau memang itu kan warning kepada kita. Betul untuk sekali. Lebih bersiap-siap. Dan info BMKG juga kita informasikan Pak di Radio Gemilang di acara program pagi juga Pak. Bagus, ya. Dan info Merapi Pak, kami juga menginformasikan di malam hari Pak. Iya. Jadi memang ini bentuk tingkat kewaspadaan, informasi kepada masyarakat untuk lebih waspada ya Pak ya. Ya bagus. Ini program perlu difasilitasi. Betul sekali Pak Narno. Baik Pak Narno, tadi kan terkait masyarakat juga. Bagaimana nih Pak cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program tangguh bencana? Kadang-kadang menyepelekan aja gitu loh Pak. Halah Cik Suwi gitu kan kadang ada ya Pak ya seperti itu. Monggo Pak. Iya, jadi sosialisasi oleh BPBD, petugas-petugasnya, oleh tokoh-tokoh masyarakat di dalam setiap kesempatan untuk selalu mengingatkan, karena masyarakat itu memang ada yang unik-unik ya Pak ya. Iya, karena banyak masalah banyak. Tapi kita tidak intinya untuk selalu menyosialisasikan mungkin dalam bentuk yang menarik, medianya seperti apa itu tergantung dari kondisi masing-masing. Daerah masing-masing. Jadi perlu sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat. Dan seperti kami di DPRD Provinsi, ini kan hampir setiap bulan, tapi menurut temanya ini kan dalam rangka juga menjalin komunikasi dengan konstituen, dengan masyarakat, supaya ada salurannya ketika ada keluhan apa, sehingga menjadi bahan penyusunan program untuk tahun-tahun berikutnya. Itu Mbak Dika. Baik, Pak Narno. Menurut Bapak, mitigasi itu penting kan ya Pak ya? Ya, sangat penting. Sangat penting ya. Sangat kegiatan mitigasi itu kan kegiatan sebelum bencana terjadi. Ibaratnya sedia payung sebelum hujan ya Pak Narno ya. Kalau di tempat atau daerah rawan bencana, contohnya yang ada di Kabupaten Magelang, mitigasinya tuh apa saja yang harusnya dilakukan Pak? Yaitu memetakan contohnya jalur-jalur evakuasi. Di mana ketika ini jalur ini kondisinya rusak, ya mesti harus segera dibawa ke pemerintah untuk dibahas, supaya kan ada pemerintah juga punya anggaran untuk bencana alam. Betul. Tapi itu bisa dilakukan ketika bencana alam sudah terjadi. Nah ini barangkali aturan itu sangat memang seperti itu, tapi apa bisa ya, saya belum bisa itu untuk mengantisipasi, karena keadaannya sudah demikian mendesaknya, padahal kalau menggunakan dana anggaran bencana alam tidak bisa lah, ini kan harus ada solusi. Jadi hal seperti ini memang perlu dibahas untuk lebih lanjut. Baik. Jadi perlu mitigasi ini agar masyarakat nanti sudah tahu persis, tahu persis seperti tadi, tempat penampungan harus siap, logistik harus siap,
kemudian kualitas jalan infrastruktur harus siap. Iya, jalur evakuasinya juga ya Pak ya. Termasuk air bersih, macam-macam ya panunya. Iya. Pak, terkait masyarakat lagi nih, seandainya mungkin masyarakat lihat ini jalur evakuasinya ini belum maksimal nih, ini mereka harus melaporkannya kemana nih Pak untuk bisa ditangani jalur evakuasi tersebut? Ya, itu yang pertama, kalau saluran aspirasi itu lewat dua jalan ya. Iya Pak. Pertama lewat jalur jalan pemerintah melalui musrengbang tingkat desa. Oke. Musrengbang musyawarah rencana pembangunan tingkat desa. Baik. Dibawa ke kecamatan diangkat ke kabupaten, musrengbang tingkat kabupaten, terus selanjutnya ke provinsi. Yeah. Di sana kalau sudah itu merupakan tanggung jawab provinsi, di stop dulu. Oke. Nanti ada ini jalur lewat pemerintah, kepala daerah. Tapi ada dua saluran aspirasi itu lewat anggota dewan. Bisa ya Pak? Ya bisa. Anggota dewan kan menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkan, tidak hanya menampung dan diperjuangkan. Dan diperjuangkan. Itu bisa aja lewat anggota DPRD RI. Ya, melaluinya mana tuh Pak? Ya, DPRD yang bersangkutan ketika memberikan reses. Ya, reses. Itu kan tiap bulan, triwulan sekali kalau kami. Reses, kemudian DPRD provinsi seperti saya bisa. Kami juga ada kegiatan reses atau kegiatan lain. Di samping kegiatan reses saya ada kegiatan namanya FGD, Forum Group Discussion. Oke, FGD, ya. Di situ kami ketemu dengan untuk menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya ya Pak Narno ya. Kemudian yang kedua lewat media tradisional. Media tradisional itu seperti apa Pak? Itu melalui kelompok-kelompok kebudayaan yang ada di desa-desa itu. Iya. Ada kan pagelaran. Sebelumnya ada namanya diskusi tentang kebudayaan daerah. Baik. Nah, di situ kita menjelaskan program pemerintah khususnya kebudayaan terhadap anak-anak didik kita, macam-macam ini. Itu forum itu bisa digunakan. Oke Pak. Di samping juga anggota DPRD kabupaten, mestinya sesuai dapilnya masing-masing ya. Jadi salurannya ada dua, lewat pemerintah daerah, lewat anggota DPRD baik RI, provinsi maupun kabupaten. Kabupaten, iya. Seperti yang tadi Pak Narno sampaikan juga, kayak contoh tadi kasus akhirnya Provinsi Jawa Tengah menyalurkan air 7 juta sekian itu Pak liter tuh Pak. Ya, itu kan setelah banyaknya masyarakat yang itu ya Pak yang melaporkan kekeringan ya Pak ya. Iya, itu bisa lewat dari, tapi ini program pemerintah daerah tadi bisa lewat Bupati Wali Kota masing, usulan dari Bupati Wali Kota masing, juga sebagian mungkin ada usulan dari anggota DPRD provinsi. Baik Pak Narno. Salurannya itu. Baik Pak Narno. Pak Narno, kita menuju sahabat Gemilang yang sudah bergabung dan bertanya melalui chat WhatsApp di 081578968968. Kali ini selamat pagi, saya Widodo di Dukun. Pak Widodo, sebagai warga masyarakat, hal-hal apa yang disiapkan dalam menghadapi bencana alam Pak Narno? Ya, silakan Bapak mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Pak Widodo yang ada di Dukun Pak. Ya, baik. Ada baiknya yang pertama harus masyarakat mengikuti yang BMKG itu ya. Ya, informasi terupdate ya Pak ya. Terupdate yang terakhir itu seperti apa, tolong diikuti. Baik. Dari situ kan masyarakat bisa kok ternyata ada ini ada siaga. Kalau sudah siaga 1 ketika ini Merapi ya katakanlah, itu juga harus bersiap-siap betul ya, masalah penyelapan jiwanya ya. Iya, terus barang-barang yang penting sudah disiapkan ya Pak ya, siap angkut ya. Iya, termasuk surat-surat tadi ya. Iya, betul. Lalu yang kedua, ketika masyarakat menghadapi atau mengetahui adanya titik-titik bahwa titik rawan akan terjadi bencana, segera melaporkan kepada
petugas yang berwajib atau langsung kepada kepala desa atau Pak RT, Pak RW berjenjang, atau saya kira langsung untuk kecepatan bisa langsung telepon. Saya kira BPBD membuka online ya. Iya, call center seperti itu ya Pak ya. Jadi itu yang harus dilakukan masyarakat. Kemudian ya dihimbau masyarakat harus tahu harus bagaimana itu kan. Kalau memang belum tahu, diminta untuk mengadakan pemerintah latihan itu ya. Simulasi ya, benar. Ada simulasi tentang bagaimana terjadinya bencana. Itu bisa dilakukan. Minta saja, saya kira nanti akan difasilitasi. Ketika memang ini masyarakat perlu tahu persis pengetahuan harus bagaimana nanti kalau jadi bagaimana, itu yang perlu diketahui masyarakat. Baik Pak Narno, semoga ini bisa memuaskan pertanyaan dari Pak Widodo yang ada di Dukun ya Pak Widodo ya. Baik, selanjutnya Pak Narno, Sugeng Enjang, saya Purwanti di Candirejo. Nah, pertanyaannya Pak Narno, jika ada permintaan air bersih karena kekeringan, di mana untuk bisa meminta air untuk warga? Iya. Memang kalau Candirejo itu memang bagian yang kadang tempat yang kekeringan juga ya Pak ya? Iya, Candirejo itu Borobudur ya. Ya, saya kira bisa langsung dilaporkan pada pejabat setempat, Pak Lurah atau Pak Camat, bisa. Atau saya kira langsung kepada PDAM aja, saya kira PDAM nanti bisa. Iya, nggak jauh-jauh juga kan lokasinya karena itu ya. Perusahaan daerah. Saya kira ketika memang sangat dibutuhkan, biasanya di sana ada dana bantuan ya Pak ya. Bantuan secukupnya. Baik. Atau kalau melihat anggota dewan ya sesuai dengan dapilnya, penjenengan kagungan Pak Widodo ya. Pak siapa itu? Ini tadi Bu Purwanti. Bu Purwanti di sana. Candirejo kan kalau kabupaten kabupaten itu wakilnya kan banyak, ada Pak Ketua DPRD, ada di Pak Ian bisa paling tidak disampaikan. Kemudian tidak hanya Pak Ian, banyak ya Pak ya. Wakil-wakil dari partai lain juga ada ya Pak ya. Dan itu bisa berkolaborasi ya Pak. Sedikit paling tidak nanti akan diberi solusi pemecahannya. Baik. Kalau masalah air. Ya. Baik, selanjutnya Pak. Ini lumayan ya yang bergabung pada pagi hari ini di Jamus Gemilang. Perkenalkan, saya Tia di Salaman. Bagaimana jika simulasi kebencanaan bisa masuk dalam kurikulum pelajaran sejak dini seperti di Jepang Pak, sehingga kepekaan terhadap kebencanaan lebih tinggi. Nah, ini mungkin saran ya. Ini sarannya bagus sekali ya nih Pak ya dari Bu Tia atau Mbak Tia yang ada di Salaman. Silahkan Pak Narno. Oke Mbak Tia, bagus itu. Jadi bagian masukan untuk kami di DPRD Provinsi sudah paling itu diberi masukan ke kurikulum. Iya, bagus. Jadi masukan ke Dinas Pendidikan untuk khususnya mungkin diutamakan pada desa-desa yang rawan bencana dulu. Betul sekali Pak. Atau mungkin kalau itu menjadi kebijakan nasional juga penting itu. Jadi sejak dini anak-anak sudah diberi pemahaman bencana alam. Betul. Itu banyak ya yang dikerjakan, umpamanya nanti pengetahuan mengenai bagaimana membangun di daerah rawan bencana itu terhadap bangunan-bangunan yang tahan gempa. Betul. Itu juga perlu ada istilahnya, ada pengetahuan di situ. Tidak perlu dengan cor beton tapi kuat dan sebagainya supaya ketika bisa ada bencana mereka sudah tahu seperti apa. Kadang kan kalau ada gempa itu mereka malah lari-larian gitu Pak di dalam rumah. Kalau yang di Jepang itu kan mereka karena sudah terlatih ya dari kecil ya Pak, mereka sudah tahu harus gimana pelan-pelannya. Terus kalau ada kebakaran juga, wah ini penting sekali ya Pak Narno ya. Semoga nanti memang bisa masuk ke kurikulum dan bisa menjadi pelajaran bagi para pelajar pastinya tentunya di daerah yang rawan bencana. Baik Pak Narno dan sahabat Gemilang, nanti kita melanjutkan lagi obrolan seru kita ya. Dan pastikan tetap di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
Hujan yang turun lebih dari 2 jam dapat berpotensi menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Secara sederhana, longsor dapat terjadi jika terdapat air dengan volume yang besar meresap ke dalam tanah, sehingga berperan sebagai bidang gelincir. Kemudian, tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor seperti perbukitan dan lereng harus selalu waspada. Antisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan membersihkan drainase agar tidak tersumbat, memelihara early warning system, menutup celah-celah tanah yang membuka atau retak, melakukan ronda saat terjadi hujan lebih dari 2 jam, serta selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat seperti TNI, Polri, BPBD, dan Ormas bidang kebencanaan. Mari saling eling lan waspodo demi keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bu Sari, mau kemana Bu? Ini Pak, buang sampah di sungai sebelah. Gini Bu, jangan buang sampah sembarangan, karena sampahnya dapat mengganggu kelancaran air sungai, sehingga bisa menyebabkan banjir. Jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kembangkan bank sampah di lingkungan kita. Jadikan sampah menjadi rupiah dan berkah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, Pemerintah Kecamatan Muntilan menyelenggarakan event Muntilan Berkarya untuk Indonesia yang diselenggarakan dari tanggal 1 Agustus hingga 24 Agustus 2024. Rangkaian acara berupa Pekan Raya di Eks Pasar Muntilan atau Pucung Rejo, Jalan Sehat di Lapangan Desa Gunung Pring, Muntilan Expo dan Festival Budaya, upacara bendera di Lapangan Pemda Muntilan, wayang kulit, Muntilan Idol, dan karnaval budaya di sepanjang Jalan Pemuda. Ikuti lomba menggambar tingkat SD, lomba mewarnai tingkat PAUD dan TK, lomba talent pelajar tingkat PAUD hingga SMK, lomba tumpeng pemerintah desa, instansi, dan sekolah, serta lomba kebersihan dusun. Acara ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kecamatan Muntilan, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet. Cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar, kini Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I
between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih dari 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Terima kasih sahabat Gemilang masih bergabung di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Tentunya bersama saya Giandika Ruli dan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama Bapak Dr. Andes Haji Sunarno. Baik, tentunya kali ini dengan tema yang menarik, menuju Jawa Tengah tangguh bencana. Dan sahabat Gemilang, di session terakhir ini saya juga akan bertanya terakhir nih sama Pak Narno. Pak Narno, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat itu menjadi lebih aware terhadap isi mitigasi dan tangguh bencana ini? Silahkan Pak Narno. Ya, oke Mbak Dika. Jadi di bulan Agustus atau bulan-bulan ke depan, ya, sampai September ya biasanya, itu di beberapa wilayah di Jawa Tengah diprediksi akan mengalami kekeringan terutama. Betul. Yang juga berpotensi mengakibatkan kebakaran. Ya. Baik itu lahan, hutan terutama. Tidak hanya itu, dengan kondisi yang beragam, Jawa Tengah juga memiliki potensi bencana yang beragam pula. Ya. Mulai dari kekeringan, banjir, rob, cuaca ekstrim ini kita rasakan, dan gelombang tinggi di pesisir. Ya. Ya.
Nah, khusus di Magelang ini yang mesti harus diwaspadai biasanya di samping Merapi yang sudah mulai aktif batuk-batuk dan angin puting beliung dan lainnya, mohon untuk diwaspadai. Ya. Kami mohon masyarakat untuk mewaspadai itu. Juga pemerintah juga harus lebih lebih ditingkat lagi kewaspadaannya melalui BPBD. Ya. Juga stakeholder yang ada, para relawan-relawan yang dengan penuh keikhlasan itu rela membantu masyarakat ini untuk bisa juga selalu mengikuti perkembangan lewat kalau pagi itu siaran-siaran di TV nasional atau mungkin dari radio termasuk Radio Gemilang sudah bagus tuh. Jadi menghimbau masyarakat agar betul-betul masyarakat nanti siap ketika terjadi bencana alam. Baik itu apa yang harus dilakukan, kemudian kemana, di mana dan lain sebagainya dalam keadaan siap. Dan ini sudah dibuktikan beberapa kali karena kita belajar dari pengalaman beberapa kali ketika terjadi bencana alam. Nah, saya himbauan itu dan pemerintah mohon juga harus mewaspadai masalah penyediaan anggaran, kemudian masalah koordinasi antar lintas instansi baik vertikal maupun dinas-dinas daerah ini untuk betul-betul siap di bawah koordinasi saya kira Pak Bupati. Iya. Saya kira itu himbauan kami. Iya, Pak Narno. Semoga tidak terjadi harapan kita. Tapi kalau toh terjadi ya kita harus siap. Tadi dengan semangat kemandirian, semangat kegotong royongan kita bisa bahu-membahu untuk saling membantu sesama yang sedang. Dan ini sudah dibuktikan. Iya, Pak. Waktu bencana alam di Jogja, gempa bumi tahun berapa ya itu? Itu ternyata masyarakat dari Jawa Tengah khususnya di Kedu ini banyak membantu saudaranya di Jogja. Oh iya, di tahun 2006 kalau nggak salah ya. Itu bisa dilihat ketika itu banyak rombongan-rombongan dengan membawa truk. Betul sekali. Berbondong-bondong. Saya termasuk, Pak. Oh iya. Ya bagus, jadi kita merasa terpanggil kalau sekali. Ini adalah bentuk kecintaan kita terhadap bangsa negara dan kecintaan kita terhadap sesama warga negara. Ya saya kira itu, Mbak Dika. Karena kami harus ditunggu di tempat yang lain ya. Saya mohon maaf dan selamat. Tidak apa-apa, Pak. Bekerja, semoga masyarakat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Dr. Andes Haji Sunarno. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk sharing terkait menuju Jawa Tengah tangguh bencana dan sukses selalu untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tentunya juga sukses untuk Pak Narno. Oke, sahabat Gemilang, terima kasih untuk Anda yang selalu bergabung di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Saya Giandi Karuli beserta kru Gemilang FM undur diri dan pastikan untuk selalu mendengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Bye. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Awalnya tak pernah ku tenggelam di dalam sepi, namun indahnya senyumanmu membuatku mengerti bahwa ku tak akan mampu untuk sendiri tanpamu, tanpamu. Genggaman tanganmu membuatku tak bisa pungkiri, walau kau selalu di hatiku, ingin kau di sini. Tak mau bayangkan yang akan terjadi.
Canda